kalau saya mau lagu kamu, nih yang penting nih, waktu itu, kamu punya publishing nggak? Nah, gue mulai bingung lagi. Publishing, benda apa itu? Bukunya sampai sekarang aku simpen. Namanya The Music Industry. Baru aku ngerti, oh that's why gue nggak dapat apa-apa, that's why beli putus, that's why ini, that's why itu. Diambil sama Sheila Majid, dan gue baru kaget. Royaltinya ternyata gede banget. How much from that song? Wah, saya bisa keliling, sampai saya bisa ke London. Saya belajar publishing di Malaysia, belajar itu dari royalti itu. What happened in our music industry? Sejak itu aku mulai dimusuhin, Pak. Ini lagunya Scorpion, ada video klipnya kan? Hah? Ternyata itu lagunya juga Mas James juga. Itu jadi When You Came Into My Life. Beredar. Gak bisa masuk Indonesia ternyata. Why? Nah, that's pertanyaanku pertama. Kenapa ya? Di situ ada Titiek Puspa, ada James Sunda, ada Scorpion. Apa yang ditakutin? Rupanya yang ditakutin, mohon maaf ya, sistem royalti itu. Halo, ketemu saya lagi Ferdy Tahir di acara All You Can Hear bersama saya ngefans banget sama beliau. Ini ada Mas James F. Sunda. Apa kabar, Mas? Alhamdulillah saya harus pas kebetulan saya bisa datang Ya, jauh-jauh ya, Fer ya. New York, dan saya waktu itu saya cari nomornya. Memang Mas James tuh nggak punya Instagram ya? Saya tuh pengikut Bill Gates. Apa tuh? Jadi nggak punya medsos. Cuman ada di situ Mbak Lia ya, Mbak Lia James F. Sunda. Wah, saya bilang ini nih. Ternyata di accept dan saya minta nomornya. Saya bilang saya ngefans banget. Dikasih nomor Mas langsung. Iya langsung. Aku lihat, waduh, ini kalau Elemen ini siapa yang nggak tahu ya. Kebetulan manajemennya Elemen, terus ada apa Cover Boys ya. Iya. Dan itu kan dulu zamannya. Iya kan? Iya, zaman ya gitu. Dan itu saat-saat saya mulai beralih dari produser, terus komposer. Saya mulai beralih ke industrinya. Industri ke copyright issue-nya gitu. Nah, ini pasti kalian tahu semuanya. Ini adalah sang legend. Ini luar biasa. Saya sampai speechless pertama ketemu tuh saya sampai bilang, Mas saya tuh ngefans banget. Nah, ini akhirnya ketemu. Mas James, jadi di luar sana udah pada tahu semua Mas James itu siapa, lagu-lagu Mas James itu apa. Cuman di sini itu pengen tahu Mas James itu sebenarnya siapa sih sebenarnya? Awalnya tuh apakah memang dari keluarga musik, terus sekolah musik dan cita-cita pengen jadi pemusik, apa gimana? Enggak, kalau saya kecilannya ya. Kebetulan kami dari keluarga Manado ya, ada. Ya. Jadi orang tua saya lebih banyak dari Sulawesi Utara yang memang hidup udah musikal ya, daerahnya penuh musikal. Oh memang gitu musikal ya? banget. Jadi kebetulan ayahku tuh cuma punya 2 kegiatan, dia dari militer, tapi kegiatannya di luar itu tuh dia pendiri juga, salah satu pendiri Forky ya, jadi olahraga karate. Okay. Nah, yang satu adalah salah satu pencetus musik kolintang as an ensemble. Wow. Jadi musik kolintang tradisional tuh awal-awalnya dulu masih terpisah-pisah. Beliaulah salah satu yang membentukkan, dan rekaman pertama masuk ke industri rekaman. Kolintang itu? Aku kolintang di umur masih 8 tahun. Jadi masih naik gitu. Berarti Mas James bisa main kolintang? Iya, itu alat musik pertama, Pak. Yang ada 2 gitu megangnya juga kan? Nah, awalnya dulunya kan cuma 2. Terus saya perhatiin om saya, terus saya, ini buat apa sih? Kok sampai harus banyak? Iya, ada 4 kalau nggak salah. Akhirnya kamilah pertama-tama kali dulu yang mencoba bikin berapa stick, karena disamain sama bunyi ritmenya gitar. Gitar. Gitu. Itu awal-awalnya. Jadi sejak kecil saya tahu dunia rekaman itu justru dari kolintang. Dari kolintang dulu. Jadi tahu studio namanya Remaco, studio namanya Metropolitan yang akhirnya jadi Musika. Oh, jadi dulunya namanya apa? Metropolitan Studio. Nah itu. Jadi
Ko Acu, Bu Acin. Bu Acin. Itu punya bapak malah yang punya studio itu dulu. Aku ini ya studio gitu. Tapi itu masih kecil banget ya, Pak. Setelah itu saya ya biasalah anak kolong ya. Jadi kehidupannya yang lebih seneng dulu aku main bola, sepak bola. Main bola? Justru saya pernah anak gawang dulu kalau istilahnya. Dan setelah gede ternyata anak gawang tuh kiper. Bukan kiper, klub sepak bola ya. Kalau sekarang sekolah sepak bola lah. Anak-anak dulu kita tuh masih anak SD ke bawah main bola. Nah, kami sempat juara Jakarta dulu karena aku latihannya di lapangan Banteng. Terus musuhnya tuh temennya dulu ya, temennya tuh almarhum Sis NS ternyata. Udah gede-gede baru terus musuhnya salah satunya adalah Erwin Gutawa. Dia juga anak gawang, anak gawang di daerah Kebayoran dia. Jadi itulah. Nah, sampai satu waktu aku karena sering main bola terus. Orang tua aku tuh dan sakit main lagi, patah lagi main lagi gitu terus. Nggak ada ininya sampai orang tua aku bilang, wah ini udah kelewatan, udah over. Tiba-tiba sepatu bola saya nggak ada dan saya dipaksa main piano. Jadi ada tadinya nggak ada kepengen tuh dipaksa dulu ya. Sama sekali setelah main kolintang ngerti musik itu ya main kolintang, habis itu ada piano untuk pengganti main sepak bola. Nah, sialnya gurunya itu sekaligus pelatih karateku. Jadi nggak takut. Jadi ada takut ya. Nah, terpaksa. Nggak masuk di Megiri. Iya, terpaksa lah mengenal not-not itu supaya cepet. Iya. Biar cepet kelar, udah. Gitu. Nah, akhirnya ini mungkin proses kreatif yang muncul di situ. Setelah udah selesai, mayor buku-buku gitu. Iya. Apalagi gitu kan. Terus mungkin si guru ini disuruh sama orang tua saya, terusin biar lama main gitu. Iya. Akhirnya mulailah saya dikenalin sama lagu-lagu Beatles yang dari musik-musik pop itu. Yang lucu ya, Fer, kata orang nih. Aku kan masih kecil ya dulu. Kalau saya main lagu Beatles, saya nggak mau main kayak yang ditulis. Nggak mau sama. Nggak mau sama. Jadi aku main layan aja. Berarti udah mengaransemen sendiri. Karena kesel. Berarti karena kesel. Supaya beda gitu. Nah, rupanya itu akhirnya itulah proses kreatif yang muncul dari balik ini. Oke. Sehingga ya terus berlangsung ada band di SMA. Kebetulan aku SMA-nya SMA 3 ya. SMA 3 Jakarta. Itu tempat. Itu di band main? Hampir semua. Ada ADMS di sana, ada Faris RM angkatanku, ada Ikang Fauzi, ada Deddy Dukun, ada sampai Kris Dayanti, sampai Andi Rianto, itu semua. Itu SMA 3 semua ya. Sofia Lacuba, siapa lagi? Novia Kolopaking. Iya. Banyak banget ya kalau mau di. Itu kayaknya sekolah artis ya dulu ya? Khusus musisi. Jadi khusus karena tiap tahun ada namanya Festalia, Festival Musik SMA 3. Oke. Nah, kita di tempat di situ juga ya, harus bertanding antar kelas. Nah, Mas dulu satu band sama. Kalau nggak keyboard, aku gitar. Kalau nggak keyboard, sama. Nggak, kelasku beda lah. Lawanku dulu Faris RM. Lawan kelasnya. Belum ngetop tapi dia. Kita semua angkatan 70-an akhir. Yeah. Nah, akhirnya bertemu lagu-lagu yang kita ciptain di SMA itu akhirnya bertemu di sebuah event namanya Lomba Cipta Lagu Remaja Prambors. LCRR pertama. Itulah aku pertama kali membuat sebuah lagu yang dilombain dan itu terakhir saya ikut lomba lagunya itu terakhir pertama kali dan terakhir. Nggak pernah ikut lagi? Nggak pernah ikut lomba lagi. Itu sama itu nggak sih, Mas? Sama yang Apatis sama bareng. Nah, aku 1 tahun sebelumnya. Jadi lomba cipta lagu remaja pertama itu lagu saya Lilin Kecil. Lilin Kecil. SMA 3, Faris CS keluarin 3 lagu lah. Di Malam Saksuma masuk semua tuh. Masuk semua. Jadi SMA 3 yang maksud 5 anak. Aku terus ada Mas Ri, terus 3-nya Faris CS. Wow. Dulu setelah itu soalnya saya ingat abis Lilin Kecil ada itu ya tadi. Baru Apatis itu yang Benny Kidung, Benny Subarja kalau nggak salah. Nah, setelah
setelah itulah saya mulai masuk ke industri yang bukan kolintang lagi ya. Jadi udah musik Indonesia. Dan saat itu aku juga baru mau keluar SMA, baru mulai nyari apa sih yang baru nyari dunia lah gitu ya. Di satu sisi saya merasa musik waktu itu ya, musik adalah ajang apa sih namanya, ekspresi. Oke. Jadi apa yang kita lihat, apa yang kita rasa, kita bikin lewat musik aja. Makanya lagu Lilin Kecil, walaupun itu ciptaan saya sendiri, saya juga masih sampai sekarang tuh masih terbingung-bingung. Kok lari ke situ ya dulu ya gitu. Nah, lagunya. Mas, saya mau tanya Mas, Aneh. waktu bikin Lilin Kecil tuh masih SMA berarti? SMA. Kok bisa bikin sebagus itu gitu? Kalau sebagus relatif ya. Iya, oke. Tapi ya aku bikin itu juara 1 kan? juara tersayang oleh juri. Jadi gini, ini sangat menarik ya. Lilin Kecil tuh banyak hal yang beberapa lagu-lagu saya tuh behind-nya itu akhirnya kok banyak sesuatu yang bisa jadi cerita gitu, bahkan bisa jadi film. Jadi Lilin Kecil pertama kali kan dia muncul dari sebuah ide. Kayak aku kalau bikin karya musik itu karya musik kayak ngelihat film dulu kan. Oke. Jadi sebuah cerita lah gitu. Terus kadang-kadang dia muncul liriknya dulu, kadang-kadang udah bareng, kadang-kadang melodinya dulu yang indah gitu. Jadi bisa campur-campur. Nah, tapi yang perlu dalam proses bikin lagu saya itu tema. Jadi saya menemukan sebuah tema dulu. Waktu itu ya temanya adalah suasana yang hampir kayak sekarang lagi ya. Dulu kehidupan cukup mencekam ya. Dulu tuh waktu tahun-tahun itu lagi tahun gitu. Itu kan ekspresi itu sangat susah. Kalau musik cuman ada yang lagu yang sayang-sayang aja kayak gitu-gitu. Di luar itu kita cuma dengar lagu-lagu barat yang kok aneh, bebas banget ya. Di Indonesia kok lagu cuma kayak gini aja gitu. Nah, sehingga ketika saya kenal satu lagu, nggak tahu mau diapain itu si Lilin Kecil. Oke. Dan itu ekspresi atau tema yang muncul dari ekspresi ya. Melihat sesuatu yang gelap, gimana ya kalau mau bikin ini jadi terang dalam bentuk yang lebih dahsyat gitu ya. Jadi, nah ini kalau boleh cerita ya, ini filosofisnya ya. Yang waktu itu saya melihat lilin adalah satu simbol yang kecil ya. Lilin kecil itu satu simbol pengabdian. Jadi kalau dia dalam suasana gelap, dia akan ngasih sebuah yang terang. Iya. Sekecil apapun juga, tapi dia sendiri akan mati. Oh iya, benar juga ya. Karena lilin itu kan kalau dia nyala, dia langsung kayak membuat apa namanya perjanjian. Gue mau mati nih. Iya, betul. Makin dia nyala terang, makin cepat mau menuju kematian gitu. Jadi dalam pikiran saya waktu itu, kalau ini gelap terus ada lilin cuman satu, percuma dong ya. Gila. Terang sebentar, akhirnya muncullah ide, gimana ya kalau lilinnya banyak? Oh, makanya lilin kecil, plurals. Dari situ mulai lagi, itu namanya simbol solidaritas ya. Kita nolong orang, kalau kita nolong orang, kita mati nih. Tapi orang itu bisa hidup, dia nyambung lagi nolong yang lain. Nah, itu akhirnya berkecamuk. Tema itu berkecamuk jadi melodi yang kayak gimana ya. Terus kemudian saya ngeliat Indonesia. Indonesia itu juga kan ibarat lilin. Kalau udah nyala, itu kan nyalanya sama. Walaupun dia warnanya kuning kayak, hijau kayak, merah kayak. Nah, Indonesia sama kayak gitu. Lilin dari Papua, lilin dari Aceh, lilin dari Manado, lilin dari Dayak, lilin dari Sunda, dari Batak. Itu kalau udah nyala harusnya sama. Iya. Nah, itulah simbolnya Indonesia yang kalau jadi satu tuh, kekuatan itu dahsyat. Nah, dari situlah saya mulai muncul desakan dari dalam dengan pengetahuan notasi yang tadi tuh, lagu Beatles diacak-acak, main kolintang juga mulai kenal musik-musik etnik di dalam inherent di dalam tubuhku ya gitu. Akhirnya si lilin kecil itu prosesnya sekitar, saya lupa, antara 3 sampai 6 bulan lah. Tapi berbulan-bulan. Oh, dipikirin gitu ya luar biasa. Dan yang bukan yang langsung jadi. Enggak, kalau lilin kecil ya ada beberapa lagu yang langsung jadi. Tapi kalau lilin kecil itu 3 sampai 6 bulan. Itu bukan lagu yang terlama, Ber. Ada lagi. Nah, sehingga lucunya kalau kita bahas lilin kecil ya, dia tuh
ketemu pertama kali justru chorus apa refrennya. Engkau lilin Jadi kayak kecil. kalau gelap lu nyanyi ya gitu Kak. Itu. Enggak, yang lucu tuh di lagu Lilin Kecil ya. Sometimes kita dengerin lagu itu peace. Sometimes sedih saya ingat. Sedih terus semangat muncul itu kayak, kayak ngasih harapan ya, karena bukan? bisa dipakai jadi himne kan. Kayak harapan betul. Iya betul. Nah itu jadi ketemu chorusnya dulu, aku aja waktu itu merinding nih ya. Terus naik terus saya berhenti gitu. Ini kalau nggak stop nih gitu. Iya. Makanya dia itu berapa nada dasar? Kenapa? Nada dasar 2 ya? Iya kan? 2. Lebih dari itu awalnya. Wah, tadinya naik terus ya? Naik terus. Ini kalau kayak gini gimana nyanyinya kan? Makanya dibalikin ya. Terus begitu ketemu semua. Dan liriknya juga sebuah penaikan ya. Coba perhatiin ya. Pertama kali lilin bisa mengganti kegelapan nggak? Bisa. Terus naik lagi. Bisa memberi berkat cahaya nggak? Terus naik lagi. Bisa menyengat nggak? Bisa berpijar nggak? Iya. Makin gede. Iya. Jadi saya lilin kan bisa menyinari, tapi kan cuma sebentar. Saya nggak ngeh bahwa itu adalah pilar ya. Banyak. Jamak kan itu. Lilin kecil. Iya. Kalau ada 1 juta mau gimana? Gak ada yang bisa bunuh malah. Gak ada yang bisa bunuh. Kalau nyambung terus gimana? Itulah simbol perjuangan. Gila sih Mas. Pas Mas bilang begitu, ini luar biasa dalam sih. Lagunya dalam sih. Nah, yang menarik lagi ya, saya juga kaget. Begitu udah dapet chorusnya, saya harus menggambarkan suasana yang gelap. Pakai apa ya? Jadi, ketemulah baris pertama, baris kedua. Oh, jadi itu dia ketemu belakangnya dulu. Berarti ada lilin kecil. Ini udah ketemu? Belum ada tuh. Song first belum ada. Tapi ini sebuah chorus jawaban dari sebuah kegelapan gitu. Nah, aku harus ketemu dong. Kenapa jadi gelap gitu kan? Akhirnya ya itulah berenungan. Oh iya ya matahari. Oh iya ya kan kalau dunia nanti udah gelap gimana ya gitu. Nah, sehingga waktu ketemu yang satu nada dasar ini, gimana caranya? Karena zaman itu ya masih muda, udah tabrak aja lah. Iya. Terjadilah chord yang modulasi yang tak terduga itu. Cuman gini sih Mas, kalau lagu itu ya, chordnya rada susah, tapi nyanyiinnya gampang ya. Nyanyiinnya tuh gampang sekali gitu. Nggak ngeh bahwa kita chordnya itu susah. Bayangin di song aja, Mas udah bikin dua oktav. Iya, 2 oktav. Manakala terus udah naik lagi. Wow. Nah, itu dia. Jadi itu genius sih bikin lagunya di situ. Karena pertama mungkin zaman itu ya nggak ada yang nyuruh gitu. Harus gini. Jadi kita membuat lagu penuh dengan kebebasan, kreativitas kita tuh keluar saja. Dan saya nggak nyangka Mas itu membuat waktu zaman SMA, bukan udah sekolah, misalnya kuliah musik gitu. Bukan itu, dan bukan kuliah lagi ya, cuman les yang terpaksa tadi itu. Iya, saya pikir gitu kan. Ini sih sarjana musik, ini pokoknya ngerti tentang musiknya gue. SMA. Dan sampai sekarang, Fer, kamu suruh saya main lagu itu, udah ribuan kali aku main, nggak pernah sama. Aku selalu main lagi, nggak pengen sama kayak yang dulu. Ada lagi beloknya lagi. Jadi kadang-kadang kalau ini udah deh lu aja main piano kayak kemarin. Kayak kemarin kita aja. Karena aku bingung orang nanti ngirim ke situ sih. Oke. Iya terkenal. Saya dengar Mas James itu nggak mau mengulang lagu atau nada yang sama. Harus baru terus. Waduh. Langsung kayak alergi, langsung kayak gimana ya gitu. Padahal nggak apa-apa juga. Nggak apa-apa lah, lagu sendiri kan. Oke. Nah itu. Kenapa yang bisa nyanyi bisa Krisya? Apa? Nah ini ya, itu pas ada. banget gitu yang nyanyi legend gitu. Jadi awalnya aku kan udah jadi nih, tapi belum tahu mau buat apa gitu. Ini kok lagu menarik ya. Awalnya saya nyanyi pertama kali memang masih pakai gitar. Oke. Nah, pakai gitar itu suaraku. Oh, masih awalnya nih. Oke. Tapi begitu ada lomba cipta, jangan-jangan harus syarat teman-teman SMA 3 kan udah pakai studio. Terus, gue nggak mau kalah dong. Tapi pakai ini di rumah sendiri. Aku kan punya ya beberapa alat.
ambillah berapa orang. Salah satu yang aku suruh nyanyi juara pop singer Jakarta zaman dulu lah. Kalau zaman dulu kan ada Ya, lomba-lomba nyanyi kayak radio gitu. idol lah, Ya, bintang ya, radio radio. gitu, yang suaranya wah harus vibrasi gitu festival. Jadi masuk ke panitia tuh 2. Oke. Pertama kali masuk, orang baca liriknya tertarik. Yang ini katanya almarhum Oke. Sis. Iya. Tuh gue kenal nih karena Sis juga SMA 3. Iya. Gue tahu nih gitu. Tapi kok nyanyinya gini gitu. Itu siapa yang nyanyi? Pertama namanya Om Bobi Pandean, dia juara bintang-bintang radio Oke. gitu. Nah karena contohnya kayak gitu, begitu lagu itu masuk semifinalis di Prambors, untuk besar, sama Prambors dicariin penyanyi, awalnya nih, ini mohon maaf ya Om Ferdi juga namanya, Ferdi Ferdian. Oh, Ferdi Ferdian. Awalnya beliau yang nyanyi. Itu karena dia tahun berapa? Dia juara bintang radio saat itu. Dan jadi bernyanyi dengan cara gitu kan. Nah sementara ada sebagian yang kayak Sis NS itu kan di SMA 3 pernah dengar lagu-lagu kayak gini kan. Iya. Yang pakai suaraku. Dan suaraku tuh krisih banget. Nanti coba kita dengar ya suara. Oke. Pasti bingung ini suara siapa nih gitu. Tapi Om pas kemarin Sejak nyanyi itu juga aku- kayak Once suaranya. Abis itu aku, nah udah jadi nih. Nah, saya dikasih dengar pertama kali. Ini lagunya udah jadi ya. Kamu juara 5 berdasarkan juri gitu. Oke. Oh, nggak apa-apa, hadiahnya aku ambil. Terus, waktu direkam ternyata ada proses kreatif di antara produser itu. Semua saya yang udah almarhum, tapi terakhir sebelum mereka meninggal, mereka bercerita ini saya juga ngakak. Jadi ada namanya Om Imran Amir. Dulu Oke. kalau ada tim record ya, dialah yang tim bagian record. ininya, Ya, bagian ya. kreatifnya. Dia yang bilang ke almarhum Sis, ini nggak cocok nih, jangan di festival-festival yang kayak begini gitu. Yang cocok nih suaranya yang kayak contoh aku gitu. Ya udah, Krisya yang lu kasih pemain bass Waktu itu kan Gipsy. Guru yang Gipsy. main bass. Terus dicoba lah itu. Krisya. Jadi tempat ada 2. Untungnya Om Ferdi ada 1 lagu lagi. Judul lagunya Tuhan di situ ya. Oh di situ. Jadi nggak apa-apa diambil sama Om Tapi Chris. tetap kalau ketemu kayaknya saya yang salah. Oke. Lu kok nggak kasih gitu? Sampai aku dulu minta ampun dulu. Padahal bukan saya panitia yang pindah gitu. Nah itu muncul cerita itu nggak pernah ada orang yang tahu ya. Baru muncul di film Krisya setelah Krisya kemarin itu cerita di Pramborsnya ada perubahan. Iya. Krisya Saya harus lihat. nyanyi lagu Iya. itu. Nah itu. Akhirnya dengan Idan itu meledakkan lagu itu. Ya dan menjadi lagu tersayang. Jadi lagu yang paling digemari. Oh disebutnya dulu lagu tersayang. Kalau yang terbaik tuh justru lagunya Junaidi Salat almarhum. Judul lagunya Kemelut. Oh bukannya itu Sabda Alam bukannya? Junaidi akhirnya bikin lagu sama Baru Krisya. Sabda Alam. Oh tadinya Kemelut dulu. Kemelut. Junaidi Salat itu bukan pemain film ya? Pemain film, Iya kan yang gitaris, sekarang jadi pendeta. vokalis. Oh, terakhir jadi pendeta. Iya. Iya. Iya dulu tuh Ali Topan anak jalanan dia. Nah dia ada topan dan di Lomba Cipta Prambors ya angkatan saya, angkatan kita lah. Nah terus Om, setelah itu nih ya, Om kan menjadi satu komposer yang diperhitungkan kan dengan lagu itu. Itu jadi abis Lomba Cipta ya kan, aku juga kaget-kaget. Banyak orang nih yang tahu lagunya nggak tahu orangnya. Jadi, tapi aku menikmati banget itu. Ada yang menikmati banget. Jadi kalau lagi di bukan bus, yang pengen show off. kalau lagi di bus ada yang lagi ngomong lagu ini, terus itu lagi ngomongin gue lucu juga ya gitu-gitu loh. Bahkan sampai ada orang yang saya lagi nongkrong di Prambors. Setelah itu ya kan, setelah itu almarhum Krisya dan almarhum Yoki setiap ada proyek lalu ngajak anakku, sini kamu gitu. Dia ya keuntungannya itu ya waktu Lomba Cipta Lagu Remaja Prambors itu kita jangan bayangin dapat hasil finance yang gede segala enggak. Oh dulu nggak gitu, nggak 15.000 rupiah. dapatnya waktu itu hadiahnya. 35.000 rupiah, sorry. 35.000. Sampai saya simpen. Itu tuh besar segitu apa kecil waktu itu? Zaman itu rokok, itu kan rokok ya. Rokok 300 perak. Ini nggak gede-gede amat. Gede amat berarti. Iya. Kayak sekarang kayak 3 juta lah ya. Nggak sampai. Nggak nyampe. 350.000. Yes, itu. Sekitar gitu. Tapi iya benar. udah bahagia karena aku simpan tuh. Iya kan, iya. Nah,
Salah satunya adalah saat saya mulai bertemu dengan Yoki dan Krisya, dua orang yang saya anggap jenius, berteman. Dan aku kan paling kecil ya di situ, jadi Ya, berarti mereka udah dan lebih aku tua jauh ya? cuma main ini dong. Terus bagus. Nah gitu, terus jangan dulu. Aku jadi kayak ini sehingga Kayak belajar juga ya? Kayak belajar, dan aku mulai belajar. Sering ditinggal, ya biasalah zaman itu kan, kalau lagi ini kan tinggi gitu kan. Nah gue harus sadar. Oh, harus sabar sendiri. Sadar supaya begitu mereka melek, lagunya udah jadi bentuknya, udah jadi. Sehingga satu waktu aku mulailah saya mengenal mixer itu apa. Karena lamanya bergaul sama mereka tuh bikin album namanya Jurang Pemisah. Itu aja nggak tahu nama judulnya apa. Akhirnya di situ saya menyumbang 3 lagu ya. Jurang Pemisah, Jeritan dari Seberang, yang akhirnya itu juga jadi hits lagi. Oke. Yang satu lagi Mesin Kota. Akhirnya Itu Om Krisya semua nyanyi? Krisya, di album itu Jurang Pemisah. Sebelum akhirnya karena itu nggak jelas, penuh dengan eksperimen. Ada lagu yang 15 menit, Fer. Wah, kayak Pink Floyd. Terus akhirnya dipotong, habis karena udah capek-capek hilang lagi. Akhirnya jadi 7 menit. 7 menit. Jurang Pemisah itu jadi 7 menit. Sebelumnya 15 menit. Jadi nama album ya? Iya, jadi nama album. Nah, udah saking aku kesel sama program itu. Dan lagi Om Yoki gitu. Udah, lu ikut lagi deh Lomba Cipta tahun depan. Gitu kan. Buat apa? Udah pasti masuk. Gara-gara digituin, saya malah nggak mau. Saya ngebayangin, orang lain gimana ya nanti ya. Oh, berarti gara-gara dibilang pasti masuk malah nggak mau. Saya itu Bukannya malah seneng ya? Enggak. Saya, kok gitu sih gitu. Saya, kok gitu sih? Ya lu lagu lu pasti masuk lah gitu. Kan gurunya kita juga gitu. Aduh. Wah. Saya kayak gitu tuh, ya udahlah. Aku males gitu. Aku dulu males. Berarti mantu idealis ya? Paling aneh lah. Lumayan. Udah gitu. One of a kind lah. Udah gitu. Mulailah aku, ya udahlah gue kuliah aja gitu. Oh. Jadi saya mulai sibuk dengan kuliah. Kan aku akhirnya ambil arsitek ya. Oh, bukan musik? Enggak, aku ambil arsitek. Karena saya dari kecil cita-cita saya mau jadi arsitek dulu. Lulus nggak? Lulus. Jadi sekarang? Kerja dua bidang. Maksudnya sekarang itu insinyur? Arsitek. Jadi, nah. Saya jadi minder. Enggak lah. Sama gitu. Bikin lagu sama mendesain musik tuh sama sebenarnya. Sebuah medianya aja yang beda kan. Oke. Iya kan. Kamu main film itu semua art. Iya. Cuman kalau arsitek yang harus bisa diperhitungkan. Harus bisa diperhitungkan. Nah udah. Di tengah-tengah itulah, Fer, tiba-tiba aku masih di kampus nih lagi seneng-senengnya. Datanglah Om Rudi Gagola, dedenya Doni Gagola, kakaknya Molly Gagola. Molly. Keluar pemusik lah itu semua ya. Kakaknya Molly ya? Iya. Yang bilang ada penyanyi dari Jerman baru datang. Nyari-nyari. Jerman itu Vina dong? Iya. Oh, iya. Jadi baru datang nyari-nyari aku, kata. Lah, gue kan udah gak bikin musik. Gitu. Saya kalau mau saya cuma punya 1 lagu nih awalnya gitu. Itu udah lagu lama karena lagu yang itu lagu lama juga. Udah. Maksudnya bukan yang dibikin bukan buat Vina, udah jadi. Karena saya sangat simpati, sangat terharu terhadap kehidupannya Ibu Fatmawati yang almarhumah yang meninggal dalam keadaan yang tidak dalam posisi seorang ibu negara yang hebat, padahal dia jasanya sangat banyak ya. Jadi muncullah lagu itu yang saya tulis, tapi belum tahu yang nyanyi siapa. Oke. Nah, ketika ada orang yang mau nyanyi, ya udah saya bilang kalau mau ini dulu. Terus ternyata mau. Judulnya? Citra Biru. Citra Biru itu lagu kesenangan saya. Citra Biru, Citra Hayaku. Terus ternyata mau sih penyanyi ya Vina. Akhirnya kami kenalan. Ada lagi yang lain. Mulailah aku lihat, oh ini dibikin sebuah lagu yang aku mulai coba cari yang lain. Waktu itu aku kasih lagu beat, judulnya Aku Cinta Kau. Ku tatap sinar. Oh itu juga. 2 lagu aku kasih. Tunggu, Citra Biru itu Burung Camar ya albumnya? Oh albumnya Citra Biru. Setelah Burung Camar? Pertama kali sebelum. Pertama kali sebelum itu ya? album pertamanya Vina Panduwinata. Walah, saya pikir album pertamanya itu adalah Burung Camar. Citra Biru ya? Jadi 2 di situ. Citra Biru dengan Aku Cinta Kau.
Dua-duanya diambil jadi nomor 1 dan nomor 2. Dulu kan kalau set A1, set A2. Kayak gitu ceritanya. Terus, oh laguku di industri diterima ya, itu setelah lilin-lilin kecil kan itu kan. Setelah kalau jurang pemisah kan album eksperimen ya kita sebutnya. Terus, nah udahlah. Mulailah itu antara kuliah, bikin lagu, kuliah, masuk studio, rekaman, begitu-gitu. Setelah itu lagu apa lagi? Nah, Vina mulai sampai lagu kedua Citra Biru terus Citra Ceria, saya buat September Ceria. September Ceria. Itu Mas juga luar biasa. Itu Vina. Itu semua lagu Mas itu di menjadi kamu ya, theme song saya loh di hidup saya loh itu. Dari zaman kecil saya terus. Iya, itu pasti mengiringi. Iya, nah, September Ceria pun juga banyak hal-hal unik yang saya alamin bersama Vina. Yang pertama, kamu tahu kan dulu koran sampai sekarang ya majalah Tempo itu bukan majalah gosip. Itu benar-benar kalau ngomongin tokoh tuh, tokoh bener gitu. Tiba-tiba gambarku sama Vina dijadiin satu. Pluk. 2 orang yang kembali berhasil begitu-gitulah. September Ceria diulas. Dia diulas. Dan diulasnya, dan kita saya selalu dianggap paling cocok sama Vina, bla bla bla. Saat itu mulailah keanehan saya muncul lagi. Saya datang ke Vina. Next album itu yang terakhir. Awalnya Vina belum bisa terima. Ada apa nih, nggak berantem nggak apa, tiba-tiba mau bubaran gitu kayak. Kalau saya bilang, mumpung kita belum berantem, nggak ada ributnya. Kenapa sih Mas? Lagi bagus-bagus sampai udahan. Ada orang yang ngomong gitu, saya malah jadi takut. Aduh, jangan-jangan nanti kita saling bergantung ya, Pak. Gitu ya. Oke. Itu ya. Kreativitas tuh kalau udah saling bergantung, kehilangan kedahsyatannya. Jadi ada pakemnya. Ada. Jadi dia nggak ada yang bikinnya karena nggak enaknya gitu loh. Iya. Awalnya Vina belum bisa mengerti tuh. Nah, sampai di album ketiga aku bikin lagu yang buat dia kayak lagu perpisahan kan, judulnya Di Antara Kita. Dan semoga di antara kita. Oh iya. Ku dengar suara angin berdesir. Iya tahu saya. Itu juga bareng sama Adi MS. Juga jadi terakhir. Udah. Selesai. Nah, saya baru pindah ke Lydia Imania. Oh, Lydia Imania. Lagu yang mana nih? Terus mereka masih duet aku jadi produser. Mereka masih duet ya? Yang nyiptain duet tuh aku. Tadinya kan mereka Big Kids. Mereka band kan? Mereka band. Bapaknya barengan sama itu ada perusahaan rekaman yang baru mulai dibangun mempercayakan saya sebagai dulu apa namanya? Sebetulnya itulah produser. Di Indonesia kan kebalik-balik ya. Iya. Label disebut produser. Iya. Ada produser tuh otaknya, kalau itu arsiteknya. Produser. Nah, aku dulu tapi itu semua terjadi gara-gara September Ceria, Pak. Okay. Makanya ini penting buat teman-teman ya di industri musik. Sebelum nanti kita lanjut lagi karya-karyaku yang lain ya. Aku mau balik di satu titik yang ada namanya September Ceria. Jadi waktu saya bikin lagu Lilin Kecil, itu tahun 77. Rilis semua tuh era tahun 77-an. Indonesia belum punya undang-undang hak cipta. Oh, iya. Jadi kita nggak tahu itu lagu jadi apa, ya sudah begitulah. Sampai album Jurang Pemisah pun sama. Citra Biru pun masih sama. Tiba-tiba tahun 82, Indonesia mulai mempunyai undang-undang hak cipta yang pertama di Indonesia. Oke. Gitu, undang-undang hak cipta yang pertama, dan saya udah mulai tertarik itu, apa sih nih, buat apa sih gitu kan. Dan uji cobanya adalah di lagu September Ceriaku, karena rilis tahun 82. Oke, kalau lagu ini rilis udah Indonesia punya undang-undang hak cipta, so what gitu kan. Jadi ada apa gitu dengan di sini gitu. Nah, saya mulai mempelajari apa yang namanya kontrak gitu. Oh ini ya kontrak. Tadinya sih mah zaman dulu kwitansi say good. Ya, karena kan jual putus kan. Iya, gitu-gitu putus gitu. Setelah itu 82 itu udah mulai ada royalti belum? Belum. Belum tahu undang-undang hak cipta aja buat apa.
Nah, lalu mulailah 82, 83 lagu Si September Ceria nih jadi unik, jadi kayak lagu Natal. Kayak lagu Tuhannya Bimbo di tiap Ramadan. Setiap bulan September itu lagu keluar. Keluar lagi, dirilis ulang dengan cover lain dan segala macam. Dan Masa nggak dapat apa-apa lagi? dulu nggak pernah apa-apa. Dan zaman dulu, Fer, ingat nggak? Zaman dulu cuma ada kartu pos fans club. Iya, PO Box. PO Box. Itu tiap tahun, wah, sejumlah orang yang menyatakan terima kasih udah dibikin lagu September Ceria. Itu kan tanda bukti lagu itu Sukses. rilis ulang di tahun berikutnya. Betul. Begitu terus 82, 83, 84. Jadi Si September Ceria berturut-turut saya tidak mendapatkan apa-apa. Ini musika dong, di musika dong. Oh enggak, Jackson Record. Oh, Jackson waktu itu. Nah, berbarengan sama itu, aku juga sudah hampir berakhir sama Vina kan ya. Ya. Sehingga yang menarik 82, 83, 84, 85. Jadi setelah berapa tahun tuh? Ya, Undang-undang 4 tahun. Cipta udah ada. Tiba-tiba ada satu kegiatan namanya Festival Musik ASEAN, Asian Music Festival di Singapura. Oke. Kan nggak pernah ada, Bar. Utusan lagu dari sebuah negara, lagunya lagu lama, lagu bekas lah kasarnya. Iya. Udah direkam lagi. Udah direkam, harusnya kan selalu baru. Baru. Ya. Tahun itu nggak gitu pemerintahan panitianya. Boleh lagu apa aja? Bukan, secara khusus mereka minta lagu September Ceria. Oh, mereka minta. Karena mereka ngelihat tiap tahun ini lagu ini ada uniknya nih, tiap tahun ada apa gitu. Dan aku kan sudah tanda kutip udah nggak jalan bareng sama Vina lagi, udah lain. Vina udah mulai jadi burung camar. Iya. Dan itu tujuanku. Kalau Vina masa aku terus nggak pernah ada yang orang yang bikin lagu burung camar sama Vina. Iya. Nggak ada Di Dadaku Ada Kamu, nggak ada yang lain gitu. Nggak ada Aku Makin Cinta gitu. Iya. Selalu sama gue bareng-bareng nanti sampai gue nggak bisa bikin lagu lagi gitu kan. Itu sebenarnya tujuanku dulu. Tapi balik lagi ke September Ceria, tiba-tiba nih lagu yang udah sekian tahun menjadi wakil Indonesia. Aku kaget. Lah, penyanyi siapa? Rupanya yang juara bintang radio tahun itu. Teti Manurung namanya. Oh, Teti Manurung. Yang sekarang udah jadi dokter kalau nggak salah, Iya. Berangkatlah kami ke Singapura. Di sana lagu itu diputar, semua orang nanyain, ini yang penting ya. Pertanyaan pertamanya adalah, Jim, who is your producer? Produser lu siapa? Gitu di lagu yang ini nih. Yes. Terus gue kan bego zaman itu. Dan kebegoan itu sampai sekarang masih ada loh orang Indonesia yang kayak gitu. Gue sebutlah nama label. Oh. Karena aku kan nggak tahu dulu. Produsernya sendiri. Kebetulan labelnya nama orang. Oke. Jackson Record kan? Iya. Oh ya, Jackson. Terus ditanya lagi, kamu punya produsermu cuma satu? Gitu. Oh enggak, ada lagi Pro Sound. You know? Terus kayak mereka kaget. Oh, Pro Sound, what a nice name. Kok namanya keren amat gitu. Ini pasti ini must be a lady, ini pasti cewek ya. Gue mulai ngebayang, kok cewek sih? Itu kan bapaknya Jonathan, si Pak Hadi kan. Ini apa, ada yang salah nih dalam hatiku. Terus, wait. Kamu tanya produser ya? Iya. Prozone, iya itu that name. Gitu. Ya udahlah aku gitu. Terus oke. Kalau saya mau lagu kamu, ini yang penting nih. Waktu itu, kamu punya publishing nggak? Nah, gue mulai bingung lagi. Publishing, benda apa itu? Terus aku bilang, nggak tahu, saya nggak. I don't have any publishing. Terus tahu reaksinya mereka, ya gimana caranya kamu? Kita nggak bisa dong ngambil lagu kamu. Terus langsung kalau orang tuh di basket langsung bunyinya teo gitu loh. Paham ya? Nah, karena di Singapura itu 1 minggu acaranya itu. Jadi belajar lah. Aku langsung ke toko buku di depan. Biasanya aku beli buku arsitek, buku musik juga musik. Ini gue baca bukunya sampai sekarang aku simpen. Namanya The Music Industry. Baru aku ngerti, oh produser tuh ini, gue goblok banget ya kemarin ya jawab. Tapi memang nggak ada yang tahu. Karena nggak ada yang tahu, dan di Indonesia didiemin seperti itu. Biar abu-abu ya. Biar abu-abu. Nah itu yang aku mau bilang. Sehingga dari situlah saya jadi ngerti, oh that's why gue nggak dapat apa-apa, that's why beli putus, that's why ini, that's why itu.
Akhirnya ini kejadian benar juga. Datanglah, masih di Singapura itu. Datanglah manajer, waktu itu masih manajer, pacaran dan manajernya Sheila Majid. Pengen minta lagu aku. Nah, tapi nanyanya gini. Karena kan dia tahu gue nggak punya publishing, dia susah juga mau ngambil lagu gimana lu nggak punya publishing. Aku dulu kan punya sohib namanya Dodo Sakaria. Oh iya, itu juga pencipta lagu kan. Itu waduh, sampai saya diduga sama waktu itu masih calon yang mertuaku ini sama Dodo terlalu dekat. Mana gondrong lagi. Oh ya wis. Jadi ada apa nih? Nah ternyata karena kita dekat banget, Dodo almarhum tuh baik banget. Nah si manajernya Sheila Majid bilang bawa kaset nih, Jen, do you know Dodo Sakaria? Gitu kan. Wah kan temen gue nih si culun ini, gue langsung ngomong gini, wah Dodo is a producer. Ya memang benar kan, kita dulu produser kan. Seharusnya, oh wow bagus dong dia gitu. That's good. Terus, and dia juga punya publishing, padahal belum punya. Gue maksudnya nanti pulang, biar lagu lo laku, kita bikin publishing. Bikin publishing gitu. sendiri. Nah, Okay. akhirnya that's good. Kamu bisa ketemuin Dodo, bisa nanti kamu pulang balik ke Indonesia aja kak. Saya kenalin Dodo ke studio saya, bla 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 bla. Nah, singkat cerita ya. Terus aku pengen, karena aku tahu lagunya Dodo semua, karena gue bikin bareng Dodo banyak juga bikin lagu. Salah satunya adalah Ironi. Iya, Ironi tahu. Itu lagunya banyak. Lydia Imani ya. Lydia ya. Itu lagu saya bikin bareng sama Dodo. Nah, itu legend. Naik lagi. Nah, itu dia. Ketemu sama orang gitu. Nah, begitu ada orang mau ambil lagunya Dodo, ya udah aku bukan bohongin ya, tapi maksudku dia bener, dialah produser, dia produser. Terus dia juga punya publishing, kalau itu bohong. Karena nanti baru mau dibikin. Terus gua tanya, ngomong lagu Dodo yang mana? Dulu kan masih zamannya Walkman, ingat ya? Iya. Walkman pakai ini. Walkman ini di lorong hotel Mandarin. Terus, ini James, kamu lihat nggak ini? Kayak kamu ada kata Walkman. Ada dulu benda kayak iPod. Ya, dia suka. Dia punya. Oh. Dia penggemar ini. Banyak orang nggak tahu. Keren kan? Nah akhirnya waktu aku dengar itu asli saya mau pingsan. Kenapa? That's my song. Which one? Yang dibilang lagunya Dodo itu my song. Oleh mereka disebut judul lagunya Kasih. Padahal Melangkah Pasti. Yang nyanyi dulu Henry Manuputi. Karena dia Henry Manuputi nyanyi dari 3 bulan berangkat ke Australia. Si Jackson nggak bisa menyambung terus. Tapi lagunya udah keburu hits. Sampai ke Malaysia dibajak jadi ciptaan Dodo. Jadi mereka mendengar dari itu dikira ini lagunya Dodo. Nah lu bayangin gimana cara gue ngejelasinnya ke orang-orang ini lagu gue. Kemarin lu bilang lu nggak punya publisher. Iya. Lu nggak punya dan lu juga bukan produser. Sekarang tiba-tiba lu mau ngaku lagunya Dodo. Yang punya publisher dan dia seorang produser. Gimana cara waktu itu gue tuh benar-benar berkecamuk. Pokoknya berkecamuk lah ya. Terus jalan keluarnya adalah aku bilang next month kalian datanglah ke Jakarta. Oke. Nah disitulah baru gantian yang kaget siapa. Oh jadi dia. Iya gue bawa ke studio. Dia kan lihat reel yang gede, inget ya? Iya. Di reel gede Duain. kan ada katalognya kan. Ini lagu compose by siapa. Iya. Terus mereka pas mau putar lagu itu, mana lagunya Dodo? Ya kita dengar dulu. Begitu lagu itu denger dari reelnya, mereka bilang, oh this is your song. Akhirnya diambil sama Sheila Majid dan gue baru kaget. Royaltinya ternyata gede banget. How much from that song? Wah, saya bisa keliling sampai saya bisa ke London. Saya belajar publishing di Malaysia, belajar itu dari royalti itu. Wow. Makanya itu berawal dari si September Ceria loh. That just from one song. Yes. Oh my goodness. Nah setelah itu mulailah pikiran saya terbuka. Dan saya jadi terbuka. What happened in our music industry? I bet they know already Ada about
ini apa sebenarnya, cuma mereka mau membuat abu-abu. Makanya sejak itu aku mulai dimusuhin Pak di music I industry see. Indonesia. In any kind. Jadi kadang-kadang belaga teman, bahkan almarhum Om Ireng selalu bilang, awas Jem, itu ciuman mafia. Gitu. Kalau aku lagi dirangkul gitu. I Ya, know. tapi kan lebih dulu yang mungkin lebih memusuhi Om James mungkin lebih ke label kali ya. Ya. Bukan musisi. Oh, bukan Kalau musisi pasti kan seneng banget. seneng adanya Om James karena kan Tapi ada juga yang gini, takut. Aduh, sama lu, gue nanti nggak di ini gitu. oh, oke. Malah ada sampai sekarang bilang, kalau nggak jadi repot gitu. Oh ya, that's it. Oke. Padahal Berarti sebenarnya kalau kita lihat Om James pendobrak kita dapat royalti, makanya sekarang kamu dapat duit salah satunya dari Om James. Kalau nggak karena itu very global ya di dunia. Kan saya ngeliat ya Pak. Pertama tuh dari negara tetangga loh, cuma seberang sedikit. Kok bisa ya? Mereka tuh nggak punya banyak artis. Kok bisa menghargai segitu banyak? Makanya nggak heran banyak musisi Bandung yang mengganti namanya dengan nama Malaysia. Kan itu jadi tidak benar juga. Iya. Nah Om James setelah itu saya lihat tahu Om James itu kan banyak banget. Astaga Om James ya. Habis Terus ada lagi amburadul. Amburadul. Itu Om James juga. Om James itu tidak ketebak nadanya loh. Terus terang. Om James itu nggak ada yang, kalau ini Om James nih. Mungkin di lagu Oh Manakala itu sama lagunya la 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 setipe lah. Karena Indatir maybe ya. Tapi yang lain semua beda. Yana juga orang dulu bingung tuh Yang mana? Cintamu. Yang mana tuh? Yana Yulio. Itu jadi ininya dia kan jadi judul album. Lagunya gimana? Mas? Perbedaan. Iya. Saya dulu backingnya Yana. Oh. Saya bikin, makanya saya tahu lagu-lagunya. Saya nyiptain satu lagu juga di situ ada. Itu waduh liuk-liuknya tuh. Wah iya. Nah kayak gitu. Om James benar-benar nggak ketahuan bahwa itu kalau nggak kita baca ya title-nya apa segala macem. Gila Om James tuh meledak semua loh, hampir semua Om yang ngeluarin meledak. Itu tahu nggak sih Om ada nih gini. Ini kalau saya bikin begini pasti meledak. Enggak. Aku bikin the best pertama penyanyinya dulu aku lihat. Penyanyinya itu kemampuan range ya kadang-kadang. Register berarti ya? Register tuh sama inner. Kadang-kadang gini. Sama Nicky, aku dari awal udah nggak mau bikin lagu Nicky Astria? Lagu hits buat dia tuh nggak pernah mau. Tapi harus ada Nicky ini biar hitsnya yang bikin orang lain. Tapi aku mau bikin Nicky serial kemenangan. Jadi 3 album Nicky pertama. Yang pertama Langkah Kemenangan. Terus Di Batas Kemenangan dan terakhir Kemenangan. Oh, itu 3 hampir sama semua. Jadi trilogi. Supaya orang kalau lihat Nicky bisa lihat perkembangan suaranya. Itu aja aku misi karena Nicky buat saya tuh sebuah keajaiban vokalis Indonesia waktu dia nyanyi 3 oktav. Udah anak kayak gini. Iya. Dan untuk rock aku memang harus banyak belajar karena rock itu kan tidak semudah orang bilang bikin itu. Rock itu harus punya nyawa. Nah, aku cuman kepengen bikin buat Nicky ada benang merahnya dia. Kalau soal hits biar orang lain. Nah, Om James kalau kalian yang belum tahu, kalian pasti tahu grup Scorpion kan? Om James ini pernah menciptakan lagu untuk Scorpion. Judulnya apa Om? When You Came Into My Life. When You Came Into My Life. Itu lagu ciptaan Om. Saya waktu dulu, jadi gini Om. Saya kaget juga. Tahun 96 apa 97 saya lupa. Di Hard Rock. Saya itu jadi backing vokal. Backing vokal. Bawain malam itu ya. Alec Monday. Bawain semua lagu-lagu Om. Oh iya dulu ada Jadi Mas James like ini lagu James F19 semuanya. Makanya saya tahu semua lagunya waktu itu. Pada saat lagu Scorpion tuh ini lagunya Scorpion, ada video klipnya kan. Hah? Ternyata itu lagunya juga Mas James juga. Saya sampai terharu loh. Orang Indonesia bisa nyiptain lagu buat orang luar gitu. Itu di tengah-tengah saya lagi dimusuhin. Jadi bayangkan nih.
aku mundur 10 tahun sebelumnya ya, 97 itu tahun 8687 saya mengkoordinir 75 artis Indonesia membuat proyek untuk kemanusiaan mencontoh We Are The World yang dari sini dan Band Aid yang di Harusnya saya tahu apa? Suara Persaudaraan. Tahu. Sebelumnya. Ya kan? Diketet. Itu musisi rock dikumpul. Itu kan waktu itu. Ku aja itu yang rocknya. Nanti ada lagi yang jazznya. Semua kita kumpulin 75 orang dari itu album. Itu memang gagas. Iya. Berarti Bob Geldof Indonesia. Kata orang gitu. Quincy Jones Amerika kan di Amerika Quincy Jones. Di Inggris London, Bob Geldof. Di Indonesia JMF sudah. This is the man. Itu lucu juga. Pada waktu kan dulu ada award namanya BASF Award. Album itu berhasil kita kumpulin hasilnya tuh untuk ada untuk masjid, ada untuk gereja, ada untuk menolong musisi-musisi yang terjatuh ke narkoba. Iya. Jadi kita sumbang ke Suralaya untuk yang Islam, yang Kristen kita sumbang ke Batu Malang, yang Hindu kita sumbang ke Karangasem. Itu dulu nggak kita sumbang ke Ethiopia karena ya urusan negara lah itu ya. Ya itu ya. Nah tapi tetap buat kemanusiaan. Buat kemanusiaan. Nah, rupanya albumnya meledak banget. Ya, saya sampai bawain. Nah, walhasil masuklah nominasi BASF Award kan. Okay. Aku dipanggil. Ini BASF Award nanti siapa yang maju? Terus saya tanya dulu. Apa hadiahnya? Rupanya hadiahnya tiket keliling dunia. Oke. Nah, saya tanya. Boleh nggak hadiahnya itu dijadikan uangnya buat sumbangan? Iya lah. Karena kan semua pekerjaan memang saya mengorganisir. Kalau saya langsung keliling dunia. Om James memang luar biasa. Tapi kan itu semua pekerjaan bareng kan. Ya, bareng semua. Akhirnya panitia bilang nggak bisa. Kalau satu gitu nanti yang lain gitu. Akhirnya saya tolak nominasinya. Jadi itu pertama kali saya menolak nominasi. Saya menolak nominasi 2 kali ya. Karena hadiahnya nggak bakal bisa diambil. Itu buat pribadi, bukan buat kemanusiaan. Luar biasa Om James. Jadi itulah pertama kali menolak. Nah, rupanya penolakan itu juga begini ya. Upaya kita didengar juga di luar Indonesia. Oh iya. Membuat Scorpion segala tahu. Oke. Sehingga pada 10 tahun kemudian ada peringatan dan berbarengan sama kita bikin Suara Persaudaraan, Indonesia tercatat sebagai negara yang paling memalukan dalam sejarah musik dunia. Apa? Membajak lagu-lagu yang buat Live Aid, yang lagu untuk kemanusiaan dibajak. Iya, saya tahu. Saya dengar itu ceritanya Bob Geldof marah-marah Nah, di sini. yang buat ngeganjelnya ini siapa ya? Album Suara Persaudaraan. Bahwa yang membajak tuh bukan senimannya loh. Iya. Senimannya malah bikin hal ini. Jadi saya dulu dipamer-pamerin. Oke. Buat ini loh ada. Hingga 10 tahun kemudian ketika Live Aid diperingati, kita dikumpulin di Bali. Ayo kalian mau contohin dong bahwa Indonesia sudah benar. Nah, aku undang dong semua musisi, ternyata nggak banyak yang mau ikut. Oke. Akhirnya takut. Nah, begitu ketemu Scorpion yang lucu, teman-teman ini baru datang dari New York. Terus ya gitulah, mereka kan superstar ya. Lihat ini siapa sih? Tapi zaman dulu tuh kan belum ada Google, belum ada Wikipedia, jadi mereka cari-cari sendiri. Pertama kali lihat saya, kamu ini berapa kali udah dapet kayak Grammy Award-nya di Indonesia? Dia udah tahu lah gue dapet beberapa kali gitu. Kok masih kayak gini gitu maksudnya? Ya, kok kehidupannya gini ya. Masih arsitek lagi ngapain lu gitu? Iya. Jadi buat dia ngapain lu? Kan dari musik aja gitu. Nah udah itu sampai satu waktu si manajernya bilang gini, jangan harap lagu ini nanti buat Scorpion ya. Terus saya bilang, emang gue bikin buat Scorpion? Enggak, kita datang buat bikin lagu bersama-sama. Jadi kalau nanti entah untuk siapa gitu. Saya bikin lagu juga bareng sama Katy Dennis. Katy Dennis tuh yang bikin theme songnya World Idol. Yang sekarang di Indonesia tuh yang depannya itu Katy Dennis. Aku bikin bareng juga. Jadi hit di British pernah.
Nah balik ke Scorpion, begitu ketemu, kan mereka gini ya Fer. Aku kan memang dasarku tuh sebenarnya musik apa aja, tapi aku basic on keyboard ya. Jadi waktu di Bali itu aku udah nyiapin studio mini lah. Studio mini, jadi ada keyboard, ada tape 4 track yang buat rekaman. Orang-orang ini kan petenteng-petenteng apaan gitu. Nah saya karena begitu dengan Scorpion, Tante Titi ketakutan, Titi Puspa. Iya. Tante Titi bilang, aduh aku nggak bisa rock gitu. Saya bilang sama Tante Titi, enggak Tante pernah bikin lagu rock. Aku bilang lagunya Apa-apanya dong. Ya. Gitu ya udah ikut. Aku ajak supaya kita harus berani. Nah sampailah pertemuan nih. Gimana sih cara startnya ini, tips ya buat teman-teman yang kalau mau bikin lagu bareng. Supaya jangan nanti di akhirnya tuh bermusuhan, berantem gara-gara, apalagi cuma gara-gara uang. Iya. Gara-gara hak. Nah pertama kali datang, karena dijelasin ini bukan untuk albumnya Scorpion, saya malah seneng. Sama kayak itu. Kalau ada itu kan makin beban gue. Iya. Oke, jadi kita sama-sama menunjukkan kemampuan kita bikin lagu nih. Oke, satu. Terus kedua, dijamin ada publishingnya. Gue seneng. Udah oke. Jadi Jelas. dan dihitung masing-masing kalau kita berempat, seperempat, 25%. Iya. Oke, udah tinggal mikir kreatif. Nah, duduklah mikir kreatif nih. Waktu kreatif kan ya bukan soal bahasa ya. Kalau bahasa kita kadang-kadang musisi dengan Tarzan aja udah nyambung gitu. Terus saya bilang gini, ini kebetulan waktu itu ada di balik cliff ada ruang makan yang ada batik, apa namanya, taplak mejanya batiknya peta dunia, peta Indonesia gitu. Iya. Saya ceritain, ini belum mulai nih. Grup kami, saya Tante Titi Puspa sama 2 Scorpion. Oke, kita semua mungkin jago dalam bikin musik versi kita sendiri. Saya yakin kalian juga gitu. Cuma kalau kita ibaratnya mau bikin makanan, saya nih berasal dari sini. Aku tunjuk peta Manado. Makanan di sini terkenal namanya bubur Manado. Gitu kan. Okay. Tante Titi dulu gue kira orang Jogja. Tahu dia bukan Semarang. Oh Semarang. Dan di Jogja ini dulu makanan terkenal gudeg, gitu kan. Di restoran itu ada, jadi gue tunjuk ini makanannya. Nah kalian tuh burger, kan nggak mungkin kita tumpuk jadi satu, jadi makanan terus kita makan, nggak bakal jadi. Ya kan, gue bayang kan. Terus mereka akhirnya paham itu. Oke, so kita clean dulu, kita sama-sama mikirin temanya deh. Apa ya, itu dalam waktu hitungan menit. Tema mereka apa ya, yang paling mudah cinta gitu. Oke, gue bilang cinta, love. Apa ya, ya kayak kalian ketemu kami ini pertama kali kalau nggak pakai cinta, ya udah kita bubar. Oke, itu jadi when you came into my life. Gitu. Dan itu membuat kaget saya waktu itu ya. Saya baru tahu. 1 jam kelar. 1 jam kelar. Karena intronya aku udah buat duluan. Bunyinya gitar, tapi pakai keyboard kan aneh kan? Iya. Bunyi gitar pakai keyboard? Pakai keyboard awalnya. Terus, karena bukan buat Scorpion, jadi gue bikin aja lah. Udah jadi, udah didaftarin sama publishing hari itu, langsung mendunia. Cepet sekali waktu itu. Terus aku udah tenang-tenang nih, Fer. Udah pulang dari Bali, aku udah banyak sering kerja bareng di Malaysia, tapi udah tahu ya publishing kayak apa gitu. Tahu-tahu, telepon dari sampai sekarang kami berteman sama Klaus Main. Kan waktu itu manajer kami bilang kita udah nggak perlu lagu, bahkan udah bikin video klipnya di New York gitu. Ini 2 lagu kami buang, kita ganti lagu yang kita buat jadi 1. Kaget dong gue. Loh, ini lain nih perhitungannya. Maksud gue serahin ke publishing. Oke. It's okay. Tapi ada nama gitaris namanya James juga, James Kotak. James Kotak nanyain, kamu gimana sih main gitarnya? Loh, itu kan saya pakai keyboard. Jadi, gimana jarinya susah banget, dia bilang gitu kan. Waduh, tapi udah ketek dia bilang, ya sudahlah. Nggak harus sama, aku bilang. Beredar. Nggak bisa masuk Indonesia ternyata. Nah, dan pertanyaanku pertama, kenapa ya? Di situ ada Titi Puspa,
ada James Sunda, ada Scorpion. Apa yang ditakutin? Rupanya yang ditakutin, mohon maaf ya, sistem royalti itu. Ya waktu itu ya, makanya kamu kan kaget tiba-tiba kok ada. Itu udah beredar. Terus saya ya sudah, saya ikutin aja. Oke. Sedih banget ya lagu aku buat bangsa sendiri. Lagu ini kan harusnya bisa jadi hit itu. Jadi sebenarnya bukan tidak boleh, tidak ada yang mau ya. Iya. Dan bukan jelek ya lagunya ya. Iyalah. Orang sampai sekarang itu Masih menghasilkan royalti. dari luar dapat royalti dong. Gede kan dari luar. Lumayan. Yes, that's why aku hidup. Nah, itu aku akhirnya jelasin ke Tito. Tahu, ayo lu juga pernah bikin kan sama Tommy Iya, Page. Tito Sumarsono. Ayo. Udah pernah di saya. Gitu. Nah itu nggak semua bisa kita tolong kayak gitu. 1-2 gitu. Pengennya semua, Fer. Makanya itu yang membuat kami akhirnya hijrah ya tanda kutip ke sini juga nggak menetap 100%. Kami balik ke Indonesia, balik lagi gitu-gitu terus. Nah itu salah satu pengalaman membuat lagu dunia luar. Si When You Come Into My Life itu ada cerita lagi loh. Kan saya udah nyerah ya tadi. Ya udah Scorpion, ada saya, ada Nggak bisa Titi. masuk juga. Tetap nggak di ini di Indonesia. Ternyata ngetop di Jepang. Awalnya nih. Tahu-tahu setahun kemudian nih, lu bayangin nih. Belum pernah ada di dunia kan lagu sudah jadi album, keluar lagi jadi single. Nggak pernah ada loh, yang ada terbalik. Iya, single dulu. Single jadi album. Ini dari album sudah beredar jadi single. Dan you know kenapa gitu? Mereka penasaran, nggak nemuin jari gitarnya. Begini. Gimana nih? Akhirnya, Fer. Mereka cuma 5. Ini kan ada. Iya, satu siang. Ini aku cerita gue merinding dengan dulu. Aku punya kantor, Fer, di Martimbang di Jakarta. Ada kantor arsitek, ada yang ngurus-ngurusin musik. Iya. Tapi fax-nya sama. Dulu ingat nggak fax bunyi krok gitu kan? Iya. Tiba-tiba ada fax masuk. Atlantic Music. Mana nih bener serius? Serius nih gitu. Tiba-tiba minta. Tahu nggak di bawah itu merinding nggak sih? Yang minta tuh David Foster. David Foster. Yes. Minta apa? Pengen jadi produser lagu itu. Wah. Akhirnya diterima? Saya terima. Itu kan dewa gue. Kirain gak boleh. Gue pikir ini juga, ini April mau main-main, tapi kan nggak bisa dulu kan. Kalau itu kan bener-bener. Edit. Kita edit bener-bener kertek keluarnya gitu. Jawab jangan ya, jawab dulu. Keluar lagi, tek. Iya ini udah ketemu sama teman-teman Scorpion. You know why? Mereka tuh sampai penasaran denger lagu demo yang kita buat. Dan David Foster bilang, this is basic on keyboard. Dia keyboardist, jadi dia tahu. Oke. Akhirnya dibikin lagi. Itu yang aransemen yang bikin dia. Bikin, diproduce semua. Nanti aku kasih lihat. Saya belum dengar tuh. Saya tahunya yang Yang Pure Instinct. Iya. Yang Pure Instinct itu masih album Scorpion. Album Scorpion. Yang single itu. Nah, ini nyanyi siapa? Tetap Scorpion. Tetap sama. Cuman musiknya benar-benar David Foster produser. Nanti boleh denger ya. Itu ada nggak di YouTube? Syutingnya di Lebanon malah. Di YouTube ada nggak? Ada. Nanti saya keluarin ini ya. Di Jadi Lebanon syutingnya. sama video klipnya ya. Syuting di Lebanon. Keren. Itu ceritanya malah dibikin jadi seru. Jadi kayak setelah perang kamu datang dengan cinta gitu loh. Jadi lebih mendunia itu cerita. Oke. Nah, Om James dari tadi yang saya dengerin, Om James itu benar-benar fight untuk musisi, bahwa musisi itu punya hak yang lebih Harus. dari semua karya-karyanya yang bukan hanya cuman pada saat itu dan bisa seenaknya aja dirilis. Om James sampai tadi saya dengar sampai dimusuhin lah ibaratnya sama label ataupun sama apapun gitu ya. Malah ada yang bilang gitu ya. Ditakutkan ya. Tapi saya nggak sebut orang ya. Iya. Jangan mau dijadiin pinter sama James Sunda. Sampai ada begitu Ada ya. gitu. Nah, Om James melihat sekarang sudah berbeda apa belum permusikan Indonesia? Gini, ada satu persimpangan yang tadinya saya mau kejar. Yaitu Y2K apa ya? Era 2000-an. Ya 2000 itu millennium. Ya, millennium. Y2K. Waktu itu aku belajar, Mer.
kami ke Jerman mempelajari bagaimana musik nanti bergerak. Dulu kan nggak kebayang nih tahun 2000 men jadi apa gitu ya. Dan semua itu yang terjadi sekarang itu. Sehingga waktu saya pulang ke tanah air juga, itu saya pernah menulis dulu ada majalah namanya M-Trax. Ya, MTX saya tahu. Tahu ya? Si Opa Andre. Andre semua. Itu tulisannya mengerikan. Aku tulis, awas hati-hati bisnis tipu-tipu melalui digital. Karena kita sebelum digital aja belum siap. Ini tiba-tiba loncat, men. Ya, ya. Dan 2 tahun kemudian itu terjadi di Ringback Tone Indonesia. Ya. Nah, yang ada Black Friday segala macam kan. Nah, aku fight lagi di situ. Jadi banyak orang yang, terus ini sebagian orang, Ya. lu udah nggak bisa bikin lagu ya? Kenapa berantemnya di situ mulu? Ya. Itu bentuk bentuk kebersamaan saya. Kalau saya bikin lagu, saya udah punya jalur sekarang gitu. Tapi begitu banyak musisi Indonesia yang luar biasa buat aku, teman-teman sendiri yang melihat luar biasa jauh lebih dari rekan-rekan kita di Malaysia, tapi penghargaannya mereka jauh lebih diperoleh dengan benar gitu. Nah ini kalau mau dilihat apa yang salah, memang itu kayak benang kusut ya terurainya, kan? Tapi kita harus tetap maju. Justru itulah mulai tahun 2000-an saya mulai membuat gerakan seperti kayak gerakan kita untuk melihat digital sebagai suatu sahabat yang nggak bisa kita hindarin. Nah, bagaimana ini kita memasukkan, karena sistem beli putus segala yang dulu juga dengan sekarang kan dia terurai sendiri. Tapi banyak hal yang kita masih belum bukan hanya belum paham, belum tersedia infrastrukturnya. Oh iya. Let's say kayak gini ya. Ini mohon maaf sekali lagi buat penyelenggara negara kalau saya ngomong gini, karena 2-3 kali undang-undang hak cipta yang terakhir saya ikut diajak terlibat. Okay. Yang 2002 itu saya balik Indonesia dulu dengan organisasi namanya PAPRI ya dulu ya, termasuk juga memberi gambaran, sehingga di Undang-Undang Hak Cipta tahun 2002 itu ada satu kata-kata yang berisi tentang teknologi informasi. Itu dari kami loh. Oke. Nggak ada. Padahal dunia udah mulai ke arah digital. Tapi waktu itu masih belum. Belum. Tapi kita udah taruh dulu. Nah, sialnya dia 12 tahun kemudian ketika digital semua sudah masuk, undang-undang kita masih ketinggalan jauh. Nah, 2013 saya juga kembali ke Indonesia buat ikut di rapat dengar pendapat dengan DPR ya, untuk mempersiapkan Undang-Undang 2014. Ada perbaikan sedikit, tapi lebih sial lagi. Undang-Undang 2014 yang terakhir yang kita punya, sekarang udah mau 10 tahun, belum ada perubahan. Di dalam undang-undang itu, coba cari kata-kata digital. Ada nggak? Nggak ada ya? Nggak ada. Bagaimana mungkin sebuah undang-undang mengatasi keadaan yang dia tidak cantumin? Itu ya, Mas? Belum ada ya? Nggak ada. Walaupun udah 2014 udah digital loh. Iya, udah. Orang dari 2002 kita udah. Itu supaya kenapa tidak tercantum? Curiga boleh ya? Ya boleh kan, kita bisa berasumsi. Iya. Ada pihak-pihak yang tanda kutip ya, tidak mendapatkan yang selama ini mereka curi, kalau aku bilang. Iya betul juga sih. Ya, karena gini, di dalam digital itu atau di dalam sebuah industri yang digital, apapun itu ya, mau sekarang kita sebut industri tekstil, industri kreatif, musik, film dan sebagainya, itu bagian dari himpunan kolaborasi bareng. Jadi bagian kita nih para kreator nih ada bagian juga para penemu, para inovator, inventor, penemu-penemu aplikasi dan sebagainya. Terus ada penyelenggara. Nah, ketimpangan inilah yang terjadi. Iya. Haruslah misalnya sepertiga lah, ayo semua everybody happy. Ini enggak. Karena penyelenggara lebih tahu cara memanipulatif. Udah kita bohongin aja yang dua ini. Kalau di sini nggak bisa, kalau di dunia maju semua harus terbuka. Semua terbuka. Nah itu yang membuat kita akhirnya cara-cara itu yang pada ujungnya sehebat apapun karya kita
ketabrak waktu mau masuk ke dunia yang lebih luas. Bukan karena karyanya jelek loh. Bukan, ya. Ngerti ya? Bang? Tahan ya. Ketahan karena kayak dulu saya lagu September Ceria mau dibeli orang, Ketahan. karena Iya. gue nggak punya publisher. Publisher. Gue nggak ngerti itu. Om sekarang bikin publisher nggak? Udah sejak tahun itu. Di sini maksudnya di Amerika. Oh, di Amerika saya join Join di Nashville. Kota musiknya Amerika pertama kali kita buat. Om sendiri apa sama-sama? Ada beberapa musisi di Nashville dan saya mempunyai saham akhirnya. Oke. Nah itu musisi Indonesia boleh masuk situ. Ada, termasuk Bimbo pernah masuk. Nah itu boleh. Buat pelatihan dulu. Setelah mereka udah pinter, silakan mau keluar. Tapi udah tahu ini caranya. Oh cuma buat pelatihan aja, bukan buat. Kalau mau terus boleh. Maksudnya untuk di masuk Pasarin. boleh. Iya. Oh gitu. Jadi Om kita harus bicara Om. enggak. Pastinya boleh. Cuma ada beberapa hal nih. Walaupun itu saya pertama kayak gini. Ada yang namanya kontrak ya. Kalau di sini kan semua by kontrak. Ya. Nah, salah satu yang kita harus hati-hati banget nih di Indonesia dan beberapa kali kami juga akhirnya mentok. Ternyata belum clean up. Jadi gini, saya nggak bisa sebut namanya ya. Iya. Ada satu orang komposer yang sangat hebat di Indonesia. Lagunya juga udah beberapa kali hit. Kepengen masuk ke publisher kita. Publisher itu senang banget begitu tahu ini lagu. Begitu diproses dan orang ini tidak hidup satu-satunya dari musik. Oke. Dia pengusaha cukup kaya. Oke. Cukup punya kekuatan finance sendiri lah. Iya. Tapi lagunya hits. Sebagai pencipta lagunya bagus gitu lah. Dinyanyiin juga oleh top star Indonesia lah. Itu kira-kira. Nah, dalam sisi kalau dia disebut sebagai komoditas, ini kan bagus banget ya. Apalagi itu cuma tinggal di translate, dia juga setuju ada adaptasi lagu itu mau jadi lagu apa gitu, udah setuju lah semuanya. Satu Fer yang mendadak. Apa? Ternyata dia mengira dia clean, tidak punya kontrak apa-apa dengan publisher Indonesia. Ternyata dia terjebak dalam sebuah kontrak. Jadi akhirnya dia nggak bisa keluar. Kan kontrak publisher kalau saya tahu sih Harusnya terpisah kan? per tahun juga. Yes, harusnya begitu. Tapi ada akal-akalan tertentu yang menyebabkan Ada yang sampai 20 tahun, ada yang sampai 50 tahun saya lihat. seumur hidup. Seumur hidup juga. Dengan cara itu yang dia. luar biasa. Aduh, Mas saya sih Nah, itu kita mencoba membantu, tapi bingung loh. kami dari sini nggak bisa terlalu banyak. Iya. Jadi kita kerjasama dengan beberapa lawyer yang baik, tanda kutip ya kalau kita sebut baik, yang mau memperjuangkan untuk musik Indonesia juga. Ayo bikin clean, perjuangin teman-teman yang bagus ini clean. Dengan cara apa? Ada yang nggak bisa, udah diikat. Wow, jadi banyak ya. Nih, Udah berapa? 112. Jadi Om, kalau saya lihat masih panjang perjalanan Indonesia untuk ya, mencapai seperti ini. tapi nggak usah takut gini ya. Ada beberapa yang saya juga ngajarin ke adik-adik, anak-anak, generasi penerus kita lah. Bukan berarti lagu kita nih, lagu tuh nggak ada matinya. Mau zamannya Louis Armstrong sampai sekarang, mau zamannya Kusper sampai sekarang. Nggak ada expired-nya. Nggak ada expired-nya. Ya. Tapi teknologi memang berubah. Ya. Apalagi sekarang dengan adanya AI. Iya. Nggak usah takut itu. Aransemennya aja paling bisa kita ganti. Pertama, sikap, attitudes. Kalau kita merasa kita yakin, kita benar, itu cuman cuman soal waktu. Iya. Tetap tekun. Nanti kita pelajari cara kayak gini. Ada lagu saya yang nggak jadi udah 8 tahun nih. Karena itu kepengen bagus. Dengan adanya AI, pengen bagus.
Terus karena saya udah tahu ada bisa menjual lagu loop saja, gue coba dong lagu ini, gue potong-potong jadi 10 song gitu. Ternyata per loop bisa kita jual as an product. Bisa dijual. Bisa. Asal syaratnya dia very original. Iya, bukan dari orang ya. Bukan dari orang. Berapa detik? Satu loop itu kadang-kadang 2 bar. Oh 2 bar, oke. 2 bar. Kayak dadadang, or that's it. Oh bisa Cara menjual sekarang udah sampai begitu. Udah sampai begitu ya. Oke. Itu kalau kita lihat vertikalnya, horizontalnya lebih parah lagi. Menjual baseline, menjual aransemen. Iya, dengar juga tuh. Karena saya dengar gini, ada Pharrell. Pharrell bilang cuman dia ambil gininya doang, bikin gini, tet. Itu dibeli 2 juta. Yes. Nah, itu kan sesuatu yang baru. Apalagi kita yang bisa bikin utuh. Iya. Nah, itu dulu kenapa saya menyerang tanda kutip ya bisnis string backbone. Bisnis string backbone itu mengecilkan sebuah karya. Sebuah karya yang hebat cuma dipotong jadi 3 menit. Tapi sekarang udah nggak ada juga. Nah, udah nggak ada karena kami lawan dulu setelah kasus Mbak Surip. Bukannya kasus Falcon itu ya? Mbak Surip itu. Iya Mbak Surip. Iya benar. Jadi Mbak Surip keluarganya kontak kemarin lah. Terus, saya harus pulang. Aduh, Om James. Tapi ya ini sebenarnya masih pengen banyak ngobrolnya. Ada lagi Pak, komunitif nih. Oke. Dan itu satu perjuangan yang pengen saya titip gitu. Ya. Gini ya, saya pernah diajak sama salah satu menteri dulu, temenku gitu. Ayo kita bikin sama kayak Korea, K-pop, bikin hip hop. Saya bilang jangan, nggak bisa Bu. K-pop itu 20 tahun sebelumnya dirancang. K-pop itu sebuah pemikiran besar sebuah negara. Untuk soft soft powernya ditawarin. Jadi bukan cuma musisinya disuruh, semuanya, arsiteknya, ininya, itunya. Nah kita mau begitu nggak mungkin. Ada yang dilupa, aku bilang. Korea itu nggak punya musik banyak. Jadi dia kreatifnya adalah mencampur musik-musik besar dunia. Jadi makanya Amerika banget sih sebenarnya menurut aku. Lihat ini nggak Gangnam Style. Itu kan di dalamnya ada Hollywood, ada Bollywood, ada film Cina. Iya. Dicampur di situ loh. Campur ya. Dia nggak punya originalnya ya. Nah Indonesia ini Mbak, ada 400 lebih dari Aceh sampai Papua akar musiknya loh. Rootnya banyak. Banyak. Nah kenapa itu nggak bisa kita potong-potong? Jadi saya pengen banget Pak, nanti kita kerjasama terus ya. Let's say kayak gini. Kenapa sih kalau orang Papua itu disenangin di katakan di Brazil? Ya sudah, nggak usah dipaksa orang Papua nyanyi lagu Sunda. Iya sih. Kalau orang Sunda disenengin di Jepang, nggak usah dipaksa-paksain gabung ke Kalimantan gitu. Iya. Nah kita punya spot-spot lain yang bisa kita tawarin secara terpecah-pecah ke seluruh dunia. Iya. Itu yang saya lagi memimpikan kalau itu bisa kita hadirin di New York. Jadi orang mau datang, mau pesan masa musik Bogor, ada. Boleh. Kayak gitu kan Pak? Saya support itu. Nah ayo kita bangun itu. Dan kita bikin ya. Sekarang bukan cuma soal, ini kita ketemu bagus ya Pak. Tapi kita bisa ketemu lewat wire lewat online dan itu penjualan pun bisa kita lakukan secara gitu. Tapi konsep itu yang belum dikuatkan di Indonesia, negara yang sangat banyaknya itu. Setuju. Kita rootnya banyak sekali malah. Banyak banget. Malah ya benar juga sih. Jepang kan ada musik Jepang, Cina ada musik Cina. Korea tuh nggak ada. Ada. Dia tuh very. Jadi dia ngambil tapi bisa jadi K-pop. Nah kita yang punya banyak malah suruh niru Korea, ngapain pula? Gitu. Nah itu yang aku bilang. Kalau ya kebetulan ya aku bisa ketemu dengan Scorpion dan yang teman-temannya atau siapa lagi Rich Brian bisa ketemu dengan teman-teman Asia di sini dan yang. Tapi
jangan takut, kita masih banyak punya celah lain. Musik Kalimantan kita jual kemana, musik Manado kita jual ke Belanda, musik Iya. karena pasti ada yang suka itu. Iya, benar-benar. Jadi kita pasarkan semua musik-musik tradisional kita dong. Iya, jangan dipaksa kayak tadi. Iya. Bubur Manado dicampur sama gudeg, dicampur sama pepes, nggak ada yang makan. Iya. Jadi bubur puyeng. Iya kan? Oke, Om James, tapi thank you banget. Ini banget loh. Amazed banget ketemu Om James, ceritanya luar biasa dan saya jadi akhirnya tahu ternyata memang membuat satu jalan yang seharusnya itu berat ya. Berat. Banyak yang kontranya sama kita karena banyak yang sudah terbiasa dengan yang tidak on track. Comfort zone-nya Ya, comfort zone udah beda. Nah, terus juga dari pribadinya Om James sendiri, saya datang, saya baru kenal, saya telepon, ditanya, kamu nginep di mana, Fer? Kalau kamu nggak ada tempat, kamu di rumah saya aja. Asal mau ini ya, tidurnya. Saya tuh di situ, aduh, Om James nih baik banget dari suara, dari tadi itu saya udah adem. Om. Jadi akhirnya saya pengen, apa jangan-jangan saya tinggal di situ aja. Boleh. Maksudnya itu saya rasakan gitu ya. Makanya saya mau datang waktu pas acaranya Om James sama Mbak Lia. Saya datang ketemu orang-orang Indonesia semua nyanyi Indonesia Raya. Wow, gue baru ngerasain nyanyi Indonesia Raya di negara lain tuh kayaknya. Sama Ferdi ini nyanyi lagu judulnya Tanah Airku. Lagu itu ciptaan Busut, almarhum Busut. Orang yang saya kagumi. Lagu itu tahu nggak diciptainnya di mana? Gak tahu. Di sini, di New York. Di New York? Ya, jadi 52 tahun lalu Indonesia mengikuti New York World Fair. Tahun 72 berarti? Itu pas saya lahir? Iya, pas kamu lahir. Nah, Indonesia mengirim kontingen. Salah satunya Ibu Sut. Nah, lalu menjelang kayak sekarang musim dingin harus pulang, tapi Bung Karno suruh lanjut. Jadi Bung Karno suruh lanjut. Dengan kekangenannya di suasana dingin, kangennya sama Indonesia, Bu Sut menciptakan Tanah Airku. Jadi kalau kita nyanyi lagu itu berdiri. Kemarin saya nyanyi lagu itu dan semua pada nyanyi semuanya. Wah, seneng banget. Itu kekuatan lagu ya, Pak. Jadi kita dihubungin juga sama lagu. Om James, tapi thank you banget waktunya, tempatnya, hospitality-nya, wah semuanya Om James, thank you. Pokoknya seneng banget. Dan ini Jangan kapok kalau datang ke New York. pasti saya akan ketemu Om James lagi. Dan kita kayaknya harus banyak ngobrolin soal musik nih karena saya baru kebuka lagi untuk yang Nanti di sini. kita bikin ini aja, Pak. Ada bagian lagi yang kalau bisa saya lagi menyiapkan satu juga ya. Gini, ini nggak apa-apa ya. Ya, nggak apa-apa. Gue diedit juga. Kami waktu ada Kongres Kebudayaan tahun 2002, saya ditanya tuh, apa yang bisa dibuat sebagai bangsa Indonesia gitu. Pertama saya melihat dulu kemampuan bangsa Indonesia yang dahsyat. Banyak banget ya. Salah satu yang banyak orang lupa, Harvey Maleholo itu, saudaraku, sahabat saya itu pernah menjuarai bintang radio, sejenis kayak bintang radio. Dia juara di Indonesia, dia juara ikut juga di World Pop Song Festival di Budokan. Oh, Jepang. Di Jepang. Dan dia juara satu lagi loh. Mengalahkan sekian puluh negara. Juara 2, second up, runner up juara 2 dan juara 3-nya tahu nggak siapa? Yang juara 3 namanya Bryan Adams. Yang sekarang jadi brand. Yes. Yang juara 2 kamu akan kaget lagi. Siapa? Celine Dion. Juara satunya? Harvey Maleholo. Jadi secara kekuatan Indonesia dahsyat, men. Wow, man. Di sana ya juga tuh menang di Finlandia, mengalahkan banyak orang. Tri Utami dan belum band-band ya. Band kita. Kahitna juga luar biasa. Terus bandnya Dwiki apa? Krakatau. Harimata itu dahsyat loh. Jadi mudah-mudahan ya Indonesia. Nggak usah takut kalau Indonesia tuh. Saya lihat. Nah, waktu saya dalam Kongres Kebudayaan itu kita suruh nulis, saya mencari siapa tokoh Indonesia yang luar biasa. Kalau Soekarno, saya kagum. Tapi di sini ada John F. Kennedy. Soeharto, ada Marcos. Dan yang lain-lain. Ada satu tokoh yang saya kagumin sampai sekarang. Namanya Jayabaya.
Jayabaya. Jayabaya itu di Raja Kediri tahun 1215. Oke. Sampai sekarang ramalannya, analisa ya kalau saya, itu tepat semua. Oke, Jayabaya yang dibikin jadi Universitas Jayabaya mungkin dari Iya, nama itu. dari nama itu. Dia meramalkan Indonesia nanti satu waktu akan dijajah 350 tahun oleh satu bangsa. Benar kejadian. Kejadian. Terus setelah itu dijajah dalam waktu 3 tahun saja oleh bangsa yang kecil. Jepang. Kejadian. Habis itu terbentuklah negara baru. Terus terbentuklah ini dan itu. Sampai lahirnya zaman Edan sekarang. Nah kami lagi membuat itu, mengingat gerakan itu sebagai pesan. Ada apa di balik pesan itu? Nah, kalau kita menemukan itu, kami sekarang lagi sama-sama menggunakan ini, nanti Ferdi aku kasih juga. Boleh, ya. boleh. Namanya generasi Edan. Generasi Edan. Edan itu bukan gila dalam kegilaan, tapi sesuatu yang beyond. Oh, pokoknya beyond ya. Beyond. Jadi karena Jayabaya itu salah satu kekuatannya adalah ilmu gotak-gatik, jadi mengotak-ngatikkan keadaan menjadi sebuah ramalan. Nanti kamu belajarin dia. Boleh. Dia meramal juga akan datang zaman Edan ini. Nah, saya membuat zaman Edan itu menjadi sebuah filosofis baru. Jadi EDAN. Nanti saya kasih tahu. Ya. EDAN. E-nya elektrik. D-nya Digital. digital. A-nya algoritma. Algoritma. N-nya norm. New norm. Keadaan itu yang terjadi sekarang. Oh, Edan. Nanti kita akan lihat Oke, berarti sekarang saya sudah menjadi sebuah generasi. generasi Edan sekarang, dan memang udah benar kalau tadi di EDAN-nya itu benar semuanya. Thank you banget Om James. Sama-sama. Tetap menjadi lilin untuk Amin. menyinari dunia yang sekarang rada gelap dan banyak lilin-lilin yang mau nemenin Iya, Om termasuk James. kalian. Masuk saya nanti ikutan. Thank you banget buat karya-karyanya yang luar biasa yang menjadi tim song hidup saya dan menjadi berkah buat orang lain, which is itu artis-artisnya yang sekarang terkenal dengan karya-karyanya Mas James. Dan mudah-mudahan Mas James di sini juga tetap masih cinta sama Indonesia terus. Harus. Karena saya dengar Mas James masih tetap warga negara Indonesia loh. KTP. Walaupun sudah berapa tahun di sini? Kalau di New Yorknya 17. Di Amerika? Dari 95. Wah, 28 tahun. 28 tahun. Oke, thank you banget Om. Semoga sehat terus. Amin. Dan terus menjadi orang baik. Thank you banget, Mas James. Buat kalian, akhirnya saya datangin seorang legend. True legend di sini. Ini kita dia dari Queens ini. Cuman kita nggak di luar dingin. Jadi ini di kantornya Mas James. Yang dengerin sampai terakhir, thank you banget. Saya appreciate banget. Dan jangan lupa share, subscribe, komen. Kalian lihat yang saya kasih di sini. Ini lagu yang saya kasih lihat di sini adalah lagunya Mas James yang di arrangement oleh David Foster yang dinyanyikan oleh Scorpion. Kalian lihat, dengar, dan komen di sini. Terus juga di sini nanti ada linknya, saya kasih linknya, jadi tinggal klik aja. Saya mau ngasih nomor Instagramnya nggak ada. Nanti aku kasih. Nanti kalau ada ntar saya kasih di sini ya. Oke, thank you banget semuanya. Bye bye.